Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello brothers fellas, how are you doing today? Welcome back to English video with me, Miss Putri. And today we are going to discuss about your post test that you already done before. So to shorten the time, let's get our discussion. Okay, number 1. If this visa had been approved, he would blank working abroad for a week. Okay, for number 1, actually we already got 2 clues here. First, we have verb ing, ya kan? Ada kata-kata working. Ini dimana kita punya clue pertama. And the second clue we have for a week. This is adverb of frequency dari si perfect continuous because for followed by duration of time itu punyanya continuous dan juga for itu punyanya perfect. Maka for a week itu adverb of frequency-nya dari perfect continuous. Maka tenses ini pasti berhubungan dengan future perfect continuous. Nah, udah gampang banget. Clue pertama udah jelas banget, dia ada verb ing. Di mana verb ing dia selalu membutuhkan to be. Dia nggak pernah bisa berdiri sendiri, ya kan? Nah, karena kita berbicara tentang tensesnya perfect continuous, maka to be dari si working ini adalah been. Dan ciri khas dari si perfect adalah had. Maka jawabannya pasti yang B. Okay, number 2. If we had set the tanks in a proper way, the water would have been out of tank X into tank Y at a constant rate. Oke, di sini kita juga ada gampang banget, yaitu ada kata-kata been. Ingat kan, been ini dia pasti membutuhkan kata kerja yang berbentuk ing. Maka tinggal kita cari aja verb yang ditambahin oleh si ing. Maka jawabannya adalah yang C. Okay, going for number 3. I phone at 5 o'clock since I know you home by then. Okay, we have 2 clues here. First, we have by then and also we have since. Whereas since and by then itu punyanya future. Maka dia pasti berhubungan dengan tenses future perfect. Since and then by then itu adverb of frekuensinya dari si perfect. Maka tenses ini pasti berhubungan dengan tensesnya future perfect. Nah, karena dia berhubungan dengan perfect kan selalu ciri khasnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Tinggal kita lihat pattern, tinggal kita lihat optionnya. Look at the option. Dia berhubungan dengan kata kerja get, ya kan? Nah, get ini, this is the best form of get ya. Get ini kan kata kerja bentuk pertama. Kalau kita ubah ke kata kerja bentuk ketiga, maka get-nya akan berubah menjadi got. Maka jawabannya adalah yang C. Number 4, we arrived on time if we walk faster. Nah, di sini lihat, di sini kan dia itu ada di sini ya, itu kan diikuti oleh kata kerja bentuk kedua si walk-nya. Nah kan, kata kerja bentuk kedua dia best form-nya adalah walk. Maka di kalimat setelah ini itu harus berhubungan dengan perfect. Nah, dia kan bilang kan on time, ya kan, arrived on time. Berarti kan dia kegiatan yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi pas dia melakukan itu, dia udah sampai nih. Dia bilang kan seandainya jika kita jalannya lebih cepat, kita akan nyampe on time. Berarti kan dia berhubungan dengan kegiatan yang akan terjadi di masa depan tapi sudah terjadi. Maka dia pasti berhubungan dengan tensesnya simple future perfect tense. Nah, clue-nya di sini itu ada kata-kata on time-nya. Nah, maka dia pasti berhubungan dengan future perfect tense. Karena di sini dia past tense, maka di sininya harus perfect. Nah, karena dia perfect, dia pasti ciri khasnya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. The perfect itu juga rumusnya, itu kan ada had. Ya kan? Ada at. Tapi karena dia gabungan dari future, nah, maka rumusnya akan menjadi gini, would plus have plus kata kerja bentuk ketiga. Inilah rumus untuk si future perfect tense. Maka jawabannya, ini di sini udah ada verbnya, jadi arrived di sini udah showing kalau dia tuh kata kerja bentuk ketiga. Tinggal kita cari aja untuk melengkapinya, yaitu ada kata-kata would dan juga have. Maka jawabannya adalah yang C. Okay, number 5.
Before taking a leave of absence yesterday, he would complete his work for the client. He would blank 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 it 2 days ago. Okay, actually we already got 2 clues here. First we have before, ya kan? And the second we have 2 days ago, which is before itu punyanya perfect. 2 days ago punyanya past. Now would punyanya future. Maka ini tenses gabungan. Tensesnya berupa future, past, future, perfect. Nah, di past, future, perfect itu rumusnya ada subject plus would plus have plus kata kerja bentuk ketiga. Oke, tinggal kita ikutin rumus yang seperti ini. Kita sudah menemukan subjeknya di sini udah ada, would-nya udah ada, maka tinggal kita cari have dan kata kerja bentuk ketiganya. Look at the option, kita berhubungan dengan submit. Nah, submit kata kerja bentuk ketiganya tinggal tambahin ed menjadi submitted. Maka jawabannya adalah have submitted. So the correct answer is C. Number 6. Nisa and her family blank 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 at their new house by the end of last month. Nah, di sini berhubungan dengan apa sih? Pertama kita punya clue-nya yaitu by the end dan juga ada kata-kata last month. Nah, ini kan soal nomor 6 menunjukkan berarti kegiatan yang akan terjadi di masa depan tapi dia terjadi sudah di masa lalu, yaitu kan ceritanya si Nisa dan keluarganya itu mau menempati rumah barunya di akhir bulan ini. Berarti kan sesuatu kejadian akan terjadi di masa depan tapi kita berbicaranya itu di masa lalu, bulan lalu. Maka tense yang digunakan untuk soal nomor 6 adalah future perfect continuous. Future perfect continuous. Di mana rumus future perfect continuous itu adalah subject plus would plus have plus been ditambah lagi oleh kata kerja bentuk ing. Maka tinggal kita lihat aja. Kita udah punya subjeknya. Subjeknya yang mana? Yaitu Nisa and her family. Di sini will stand as a subject. So we gonna find would-nya dan tambahin have been dan juga kata kerja ing-nya. Maka jawabannya adalah yang C. Okay, we are going to number 7. We blank 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 been staying here for a week. Nah, gampang banget dan jelas banget. We already clearly find the clue here. Kita udah jelas banget ketemu clue-nya di sini. Pertama, we have a clue, ada to be-nya followed by kata kerja bentuk ing, verb ing, and also we have adverb of frequency-nya yaitu for a week. Dimana for is followed by duration of time, pasti dia punyanya perfect continuous. Nah, jadi tenses yang di sini berhubungan dengan kegiatan yang akan terjadi di masa depan, tapi sudah kejadian di masa lalu. Jadi dia tenses gabungan, yaitu tenses berupa past, future, perfect continuous. Past, future, perfect continuous. Di mana rumus past perfect future continuous itu adalah ada subject ditambah would ditambah have ditambah been ditambah verb ing. Okay, we already got two here, ada been and staying, and we also found here the subject. Jadi yang kita lengkapin aja, yaitu yang hilang adalah would dan juga have-nya. Maka jawabannya adalah yang B. Okay, number 8. My boyfriend promised me that he blank 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 flower at this hour yesterday. Okay, we already got so many clues here. Kita udah dapat banyak clue di sini. Itu ada kata-kata promise. Biasanya promise ini digunakan untuk kata-kata tense berupa dengan past future. Terus juga ada at this hour yesterday. At this hour, biasanya kan ini specific of time yang digunakan oleh si perfect continuous. Dan yesterday itu digunakan untuk past tense. Nah, maka tenses di soal nomor 8 itu tenses gabungan, yaitu tensesnya berupa past, future, perfect, continuous. Di mana past, future, perfect, continuous, as usual, we have patternnya, ada subject, ditambah would, ditambah have, ya kan, tambah been, terus ditambah kata kerja bentuk ing. Maka rumusnya akan menjadi, kita udah punya subjeknya kan, subjeknya itu si he. Tinggal kita lengkapin aja. Lihat optionnya berhubungan dengan kata kerja give. Nih, kita kata kerjanya give. Maka tinggal kita ubah aja, kita udah punya he-nya. Maka he would have been giving flower at this hour yesterday. Maka jawabannya adalah yang C.
Okay, number 9. She blank 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 TV for about 2 hours by 9 o'clock. Okay, we already got 2 clues here. Have you found it? Udah ketemu belum cluenya yang mana? Yaitu ada kata-kata for, terus di followed by time. Ada juga kata-kata by. Nah, di sini biasanya for about 2 hours, di mana for diikuti oleh duration of time, itu pasti punyanya perfect continuous. Dan by punyanya perfect juga. By diikuti oleh jam, pasti punyanya perfect continuous juga. Nah, karena dia kegiatan, dia bilangnya dia itu kan akan sudah menonton, dia sudah akan menonton itu selama 2 jam di jam 9. Maka dia kan bilangnya itu kejadian akan terjadi di masa depan dan akan dia lakukan selama 2 jam. Tapi itu ngomongnya udah di masa lalu. Maka tenses yang dihubungkan adalah tensesnya si future, tapi past karena kan talking about the past, berbicara tentang masa lalu. Maka tenses nomor 9 adalah tenses gabungan, yaitu tensesnya simple, past, future, perfect, continuous. Simple, past, future, perfect, continuous. Rumusnya ada subject kan, ditambah would, ditambah have, ditambah been, dan ditambah kata kerja bentuk ing. Nah, apa yang udah ada di sini? Yaitu si subjeknya. Maka tinggal kita lanjutkan. She would have been. Nah, verbnya berhubungan dengan watch. Tinggal tambahin ing-nya. Maka menjadi she would have been watching TV for about 2 hours by 9 o'clock. Maka jawabannya adalah yang C. Okay, we are in the last question, number 10. He blank 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 in the company for a year by the end of this month. Berarti kan si dia ini berbicara kegiatan yang akan terjadi di masa depan, ya kan, kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi dia ngomong itu udah di masa tapi itu udah terjadi di masa lalu. Bahkan tensesnya kan berarti berhubungan dengan tenses gabungan, dimana kalau dia ngomongin masa depan, tapi dia udah terjadi di masa lalu, maka kan tensesnya berarti berupa past future. Maka kita keep dulu, yaitu ada past future. Nah, rumusnya yang ada lagi, kita punya clue-nya itu for a year and also by the end of this month. Ingat kan, for a year, for followed by specific time atau duration of time punyanya siapa? Yaitu punyanya perfect continuous. Maka rumus nomor 10 atau tenses nomor 10 dia menggunakan tensesnya simple, past, future, perfect continuous. Dimana gampang banget, Pak, kalau dia past future, will-nya dia akan berubah menjadi would. Dan perfect selalu ciri khasnya adalah have. Dan continuous ciri khasnya selalu verb ing yang ditemani oleh si to be. Maka dia akan menjadi been ditambah kata kerja bentuk ing. We already got a subject here. Kita udah dapat subjeknya, di situ ya ada si he-nya. Lihat optionnya, look at to the option. We are talking about the verb yang berhubungan dengan work. Maka tinggal work-nya kita ganti menjadi working. Maka akan menjadi he would have been working in the company for a year by the end of this month. Maka jawabannya adalah yang B. Okay, we already discussed and answered all the questions from number 1 through 10. I hope that this video will help you and benefit you as well, so you can answer all the questions correctly that relate to tenses. We will meet again in the next video, so thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praja Edukasi, Satria Muda Nusantara. Bye-bye.